Betul. Terus terang saya sebenarnya masih miris melihat atau membaca data-data konsumsi telur dan daging unggas kita di Indonesia. Betul. Jauh, sangat Betul. jauh lebih rendah dibandingkan dengan katakanlah Malaysia aja lah, Malaysia. serumpun ya. Gak usah dengan negara-negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam. Sobat Satwa Media semua. Kembali lagi di acara podcast Satwa Media, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu peneliti yang sudah mendedikasikan karirnya selama 40 tahun lebih di dalam dunia penelitian, terutama khususnya di bidang nutrisi unggas. Plus. Gimana Prof? Selamat siang. Sehat Prof? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi Prof Arnold ini merupakan peneliti yang sudah hampir 40 tahun berarti bergerak Sudah lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun berkarir di bidang penelitian di peternakan atau hanya di perunggasan? Unggas. Oke, jadi sudah 40 tahun berkiprah di bidang penelitian untuk perunggasan. Nah, mungkin bisa diceritakan Prof, dulu kenapa tertarik untuk terjun di bidang penelitian, terutama khususnya untuk bidang perunggasan. Apakah memang ada latar belakang dari semasa kecil, atau misalkan pas saat kuliah itu menyenangi unggas atau peternakan seperti itu, Prof? Baik. Makasih Mas Domi. Jadi kalau saya lihat sebenarnya perjalanan hidup itu mengalir saja, ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Tidak ada yang khusus melatar belakangi sebenarnya. Cuma bagaimana saya bisa menjadi peneliti di bidang unggas, ada latar belakangnya. Pertama, sewaktu saya sekolah S1, Fakultas Peternakan IPB, begitu saya lulus, saya langsung diterima mengambil S2, melanjutkan ke S2 di IPB tanpa syaratnya hanya memenuhi persyaratan teknis, nilai dan lain sebagainya. Saya tidak perlu membayar uang kuliah, dan saya sebenarnya diminta menjadi dosen di IPB waktu itu. Cuma saya mau menjadi dosen kalau ada pada bidang tertentu yang saya sukai, yang waktu itu sedang berkembang, yaitu penelitian mengenai bioklimatologi peternakan. Nah, usulan saya tidak diterima. Karena itu saya mencoba mencari pekerjaan sambil kuliah. Setiap saya mencari pekerjaan, saya selalu mengatakan, bolehkah saya diterima kerja? Tapi dengan syarat saya tidak mau melepas kuliah saya. Karena pada saat itu tahun 79, 80 itu orang yang menyandang gelar S2 masih sedikit. Itu masih sehingga saya tidak mau melepasnya. Jadi beberapa perusahaan lembaga yang mau menerima saya sebenarnya terpaksa saya tolak karena mereka tidak mau saya bangkit dari kerja. Begitu masuk tidak kerja karena memasuki kuliah. Kemudian hanya satu yang mau menerima saya bekerja sambil kuliah. Artinya tidak mempersoalkan saya masuk atau tidak, yaitu di waktu itu namanya P3T, Pusat Penelitian Pengembangan Ternak, yang kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Pada saat itu peneliti dan pimpinan di sana kebanyakan orang Australia. Malah mereka sebenarnya senang sekali saya bisa masuk ke situ kalau lulus tes. Semua persyaratan lulus, mereka sangat senang karena mereka bilang mereka merupakan keuntungan kalau saya bisa masuk tanpa mereka harus bayar lagi untuk uang kuliah saya. Dan pada S2 ini saya melakukan penelitian di fisiologi ternak itik pada saat itu. Karena tidak ada biaya dari IPB, sehingga saya minta di P3T tempat saya bekerja, dan mereka dengan senang hati memberikan biaya penelitian.
itulah awalnya. Jadi saya meneliti unggas mulai dari sekitar tahun 79, 80-an lah, 80-an di sana dengan pembimbing orang Australia. Nah, kemudian setelah itu entah bagaimana pembimbing saya di sana mengajukan saya sekolah kalau lulus tes. Kebetulan saya lulus tes dan saya disekolahkan ke Australia, Sydney University, merupakan universitas tertua di Australia. Dan di sana saya mengambil bidang nutrisi unggas. Nah, ini awalnya sebenarnya. Waktu saya mengambil bidang itu, sekolah di sana, saya begitu menyukai ilmu nutrisi unggas tersebut. Dan sampai saya sekolah kurang lebih 4 tahun, saya lulus S3 di University of Sydney dengan bidang keahlian nutrisi unggas. Dan pulang dari sana, saya kembali ke P3T atau yang disebut dengan Balai Penelitian Ternak juga, waktu itu berubah menjadi Balai Penelitian Ternak. Nah, di situ saya terus menggeluti penelitian tentang unggas, bukan hanya ayam tapi ayam, itik, juga ayam kampung, gitu, ayam petelur, ayam broiler. Nah, itu yang saya lakukan dan sebenarnya banyak sekali aspek-aspek yang menarik yang bisa kita teliti di bidang nutrisi unggas ini. Nah, itu background sedikit. Yeah. Sebenarnya banyak backgroundnya, tapi itulah mungkin secara singkat. Nah, selanjutnya untuk tadi kan Prof. Arnold bilang bahwa untuk penelitian di bidang unggas itu merupakan banyak sekali materi-materi yang menarik perhatian. Ya. Nah, boleh digambarkan Prof. kala itu ketika Prof. Arnold mengawali karir sebagai peneliti di bidang nutrisi itu di perunggasan yang menarik itu seperti apa, Prof? Ya, ada yang pertama sesuai dengan apa yang saya gelutin di Australia waktu PhD saya mengambil penelitian interaksi antara nutrisi dengan lingkungan. Lingkungan yaitu stres panas. Nah, kembali ke Indonesia, kita tahu di Indonesia ini kan iklimnya iklim panas, iklim tropis. Dan unggas kita, terutama yang kita impor itu berasal dari daerah subtropis yang membutuhkan iklim yang sedang yang sejuk. Ya, sementara iklim kita tidak demikian, adalah iklim panas. Nah, ini sebenarnya saya ingin meneruskan penelitian tentang ini. Artinya begini, pada saat itu saya tertarik untuk melihat penelitian nutrisi ayam di daerah tropis. Pasti kebutuhannya berbeda karena iklim akan merubah kondisi fisiologis dari ternak itu, dan itu juga saya sudah buktikan dalam penelitian saya di Australia. Meskipun di Australia penelitian saya kita lakukan di ruang yang kita bisa simulasi suhunya, ya kita bisa atur suhunya, panas, sedang, dan ini bisa kita atur. Tapi kalau di Indonesia kan memang sudah alami itu panas itu yang pertama. Jadi ingin pada saat itu keinginan untuk meneliti bagaimana performa atau produktivitas dari unggas di daerah tropis, daerah beriklim panas itu bisa ditingkatkan melalui perbaikan atau manipulasi nutrisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu juga bersamaan ada masalah pakan. Jadi masalah pakan itu dari dulu sebenarnya, dari dulu sampai sekarang ini masih terus jadi masalah karena pakan itu memberi kontribusi terbesar dalam produksi unggas, ya. Betul. Bisa 60 sampai 70 bahkan kadang-kadang 80% dari biaya produksi. Nah, artinya kalau kita bisa meningkatkan 5%, 10% perbaikan efisiensi penggunaan pakan, nah itu sangat kontribusinya sangat besar untuk penurunan produksi industri dan juga tentunya meningkatkan pendapatannya. Nah, ini caranya banyak sekali sebenarnya, tapi yang terpikir oleh kami waktu itu dengan tim adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan pakan lokal yang belum banyak digunakan atau belum banyak diteliti bahkan waktu itu, ya.
Jadi memang waktu itu sudah mulai ada orang meneliti tentang singkong karena kita punya banyak singkong dan produk-produk lainnya. Tapi saya dengan tim waktu itu lebih tertarik kepada penelitian tentang lumpur sawit atau solid sawit. Solid sawit. Lumpur sawit atau solid sawit ini merupakan produk samping atau bisa dikatakan waktu itu limbah yang menjadi masalah bagi lingkungan pada saat itu. Kita bisa baca di koran pada saat-saat itu ada beberapa perusahaan itu dikomplain sama warga karena menimbulkan polusi, bau dan juga limbahnya, lumpur sawitnya dibuang ke perairan dan lain sebagainya. Nah, saya dan tim waktu itu berpikir kalau ini kita bisa olah atau kita bisa pakai untuk pakan unggas, nah barang yang tidak berharga itu waktu itu dibuang, bahkan tadi menjadi masalah gitu ya. Itu. Nah, ini penelitian kita pada awal-awalnya kita bagaimana memanfaatkan lumpur sawit atau solid sawit ini menjadi pakan ternak unggas. Nah, dari situ kemudian kita coba meningkatkan penelitian kita bukan hanya memanfaatkan, tetapi bagaimana kita mencoba mencarikan teknologi untuk meningkatkan nilai gizi dari lumpur sawit tersebut sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, itu kemudian juga karena kita tahu memang kalau kita memproduksi suatu bahan pakan kan kita harus menghitung juga biaya produksinya. Nah, lumpur sawit atau solid sawit ini itu kondisinya sangat basah. Jadi kandungan airnya itu 75%. Ya. Sehingga kalau misalnya kita gunakan atau kita mau produksi secara besar-besaran dan kita nggak mungkin menggunakan itu di tempat. Kita tahu produksi lumpur sawit ini kan di pabrik sawit yang notabene jauh lokasinya dari industri feed mill atau industri unggas. Sehingga kita harus keringkan, paling tidak kita keringkan. Dan biaya pengeringannya ini cukup mahal ya, tadi kan untuk membuang 75%. Nah, itu kalau kita buat skala industri. Meskipun ada juga pada saat itu perusahaan yang mencoba mengeringkan lumpur sawit ini dengan menggunakan sisa-sisa energi yang ada di pabrik sawit. Karena di pabrik sawit itu sebenarnya banyak sekali energi terbuang ya pada saat produksi sawit itu. Tapi tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian berpikir ke berlanjut berikutnya kita melihat bahan yang potensial adalah bungkil inti sawit. Nah, itu kemudian kita teliti beberapa tahun kita teliti bungkil inti sawit kita gunakan untuk pakan ayam broiler, pakan ayam kampung, pakan ayam itik itu. Pakan itik ya. Dan juga seperti sebelumnya kita coba menggunakan apa adanya dulu tanpa pengolahan, kemudian kita melakukan pengolahan. Pengolahan itu pada saat itu kita melakukan proses fermentasi ya, fermentasi, dan kita waktu itu mendapatkan satu paten untuk teknologi fermentasi lumpur sawit menjadi bahan pakan unggas. Nah, di situ jadi yang kita buat. Kemudian ilmu berkembang lagi, teknologi berkembang juga ya. Kemudian kita bukan hanya fermentasi, tapi kita melanjutkan teknologi kita untuk meningkatkan penggunaan bungkil inti sawit maupun lumpur sawit dengan memanfaatkan enzim. Ya, enzim kita produksi sendiri, kita punya teknologi untuk menghasilkan enzim dan itu juga kita sudah patenkan. Kita sudah dapat paten untuk produksi enzim. Nah, di mana enzim ini kita buat dari isolat lokal ya. Isolat lokal yang kita ambil dari tandan kelapa, tandan sawit waktu itu, ini yang kita buat untuk menghasilkan enzim, sehingga enzim ini cocok untuk bungkil inti sawit atau produk sawit lah, bungkil dan solid sawit gitu. Oke. Mungkin kita urutkan dulu Prof dari yang awal tadi, kita tarik dulu sedikit ke belakang. Tadi Prof Anod bilang bahwa kala itu Prof Anod meneliti tentang bagaimana memanipulasi pakan untuk ayam-ayam yang dipelihara di iklim tropis.
Nah, berarti yang disesuaikan itu apakah dari bahan pakannya atau dari kebutuhan nutriennya? Misalkan apakah proteinnya yang dinaik turunkan atau energi metabolit yang justru dinaik turunkan? Nah, itu seperti apa, Bro? Ya. Jadi yang pada awalnya untuk manipulasi atau penyesuaian dengan lingkungan itu, yang kita teliti sebenarnya adalah perubahan rasio nutriennya, terutama rasio asam amino dan proteinnya. Ya. Ya, jadi tentunya pada awal kita tidak melihat bahan pakan yang biasa digunakan saja, tapi kita coba manipulasi kandungan atau rasio dari asam amino terhadap proteinnya. Itu yang waktu itu kita teliti, dan memang ternyata dari hasil-hasil penelitian kita tidak bisa sama itu rasio energi dan asam amino yang direkomendasi di daerah subtropis itu berbeda dengan yang kalau kita pelihara ayamnya di daerah tropis. Itu kita sudah publikasi, dan bukan hanya kita sih, ada peneliti-peneliti lain juga mempublikasikan hal yang sama juga. Nah, itu kan penelitian yang Prof. Arnold lakukan mungkin di medio tahun 70 mungkin ya. Ya 80-an lah. 70-80. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, untuk saat ini apakah kebutuhan nutrisi dari unggas atau ayam ras, baik pedaging maupun petelur yang kita pelihara saat ini, apakah ada perubahan juga, Prof, terkait dengan komposisi nutrisinya? Ya, jelas banyak perubahan. Pertama, karena terutama ayam ras kita itu diseleksi terus-menerus. Betul. Supaya lebih efisien, ya tumbuhnya lebih cepat atau produksi telurnya lebih banyak. Nah, dengan hasil seleksi ini, dia membutuhkan nutrien yang berbeda lagi, yang lebih banyak tapi lebih efisien lagi gitu ya. Nah, kalau pada saat saya dulu melakukan penelitian itu, kita melakukan penelitian kebutuhan asam amino itu adalah berdasarkan kandungan asam amino total di pakan. Ya. Jadi berapa asam amino, misalnya metioninnya sekian persen, lisinnya sekian persen. Nah, itu pada saat itu yang kita gunakan ya. Kemudian ilmu berkembang, itu tidak cukup. Sekarang ini kalau orang ingin meneliti tentang kebutuhan asam amino, itu adalah didasarkan bukan ke total asam amino di dalam pakan atau bahan pakan lagi, tapi harus didasarkan kepada kecernaan asam amino atau ketersediaan asam amino di dalam pakan atau bahan pakan tersebut. Nah, itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada dua bahan pakan A dan B, sama-sama kandungan lisinnya misalnya 1%, itu yang tersedia tidak akan sama. Itu ada banyak faktor penyebabnya. Yang bahan pakan A, meskipun total asam amino lisinnya 1%, mungkin yang tersedia hanya 80% atau 0,8%. Tapi yang bahan pakan B, meskipun total asam aminonya lisinnya 1%, mungkin dia kandungan lisin yang tersedia mungkin 95%, 90%. Jadi itu beda. Jadi tidak sama. Jadi sehingga dalam penelitian sekarang ini kita tidak bisa mendasarkan kebutuhan ayam itu terhadap kandungan total asam amino, tetapi kandungan asam amino tercerna ya. Kalau di istilah ilmiah yang kita sering pakai itu adalah ileal digestible amino acid, artinya asam amino yang dapat dicerna di ileum ya, di usus halus itu. Gitu. Ya. Berarti hingga saat ini baik perkembangan genetik dari ayam ras sendiri maupun dengan perkembangan keilmuan dari industri pakan itu sudah semakin berkembang ya, Prof. Ya. Maka dari itu yang semakin dihitung adalah efisiensi dari bahan pakan, berapa total bahan pakan yang dicerna oleh ayam itu. Bukan bahan pakan, berapa total nutrien atau zat gizi. Ya. Berapa nutrien yang bisa diserap oleh ayam itu sendiri, betul. Maka dari itu dari beberapa perusahaan juga
yang dulunya hanya menyediakan mungkin jenis pakan itu hanya 2, starter dan finisher untuk broiler, sekarang mungkin lebih banyak variasinya seperti itu ya Bro ya? Oh, itu beda lagi. Oh beda Ya, lagi? itu beda lagi. Hmm, Jadi bedanya begini. Jadi kita tahu kalau ternak itu kan berkembang ya, ya, berkembang ukurannya ya, misalnya dari DOC beratnya 40 gram ya, dan cepat berkembangnya ya. Nah, kemudian juga kebutuhannya sebenarnya berbeda. Setiap perbedaan umur atau berat itu kebutuhannya berbeda. Nah, kalau dulu orang secara simpel saja membaginya, misalnya broiler, kita ambil contoh. Orang membaginya pakan starter, grower, finisher. ya, Ya, itu sebenarnya simpel saja. Tapi kalau kita lihat ke biologisnya, kebutuhan kualitas gizi ayam kecil itu beda dengan ayam besar, sama seperti manusia ya. Kalau kita lihat manusia, bayi itu kan kualitas gizinya kebutuhannya kan lebih tinggi. Nah begitu juga kalau misalnya katakanlah ayam itu kalau dulu starter, sekarang kita istilahkan ada pre-starter. Nah itu betul. pre-starter itu dibuat periode yang lebih pendek, mungkin 10 hari atau 12 hari ya, paling lama 14 hari itu. Nah, pada saat ini kita berikan kualitas gizi yang tinggi, itu terutama asam aminonya tinggi. Nah, dengan harapan kalau kita cukupkan kualitas gizi, ya dia akan tumbuhnya lebih bagus ya, optimum. Meskipun harga pakannya mahal. Kan kalau kualitas gizi tinggi kan harganya mahal. Tapi karena waktu pemberiannya itu singkat, maka saya katakan tadi 10, 12 atau 14 hari saja. Nah, ini tidak nanti dikompensasi ke perkembangan pertumbuhan atau produktivitas telurnya. Nah, itu. Jadi berkembang itu ini karena dari hasil-hasil penelitian begitu ininya. Nah, kalau idealnya mestinya setiap minggu harus kita ganti itu Iya, ya, tapi kalau misalnya kita ganti pakan itu setiap minggu ada risikonya juga. Risikonya adalah kita memerlukan gudang pakan yang banyak ya, dan nanti kalau ini tidak habis bagaimana dan lain sebagainya itu, dan juga repot untuk formulasi berkali-kali bergantian begitu, sehingga orang sekarang cenderung membuat untuk broiler dibuat pre-starter dari umur sehari sampai 12 hari, kemudian starter. Kalau dulu starter kan mulai 1 hari sampai 21 hari. Sekarang dibuat starter. Nah, starter ini setelah pre-starter mungkin sampai 22 hari. Nah, setelah itu grower. Grower, dan kita hampir tidak ada menggunakan ransum finisher lagi karena ayam kita itu biasanya ayam broiler ya, kita potong ya paling umur 30 hari sudah dijual atau maksimum 35 hari ya. Kalau di negara barat sana mereka menginginkan ayam yang besar, mungkin mereka masih bisa pelihara sampai umur 49 hari dengan berat 3 kilo. betul. Begitu. Jadi itu jadi beda dengan yang tadi penentuan itu. Ini tujuannya sebenarnya supaya lebih efisien mempercepat pertumbuhan dan kondisi fisiologisnya, dan supaya lebih efisien gitu. Itu ininya. Oke. Nah, selanjutnya sepengalaman Prof. Arnold selama menjadi peneliti, apa tantangan yang biasanya dihadapi Prof. Arnold dalam melakukan penelitian terutama di unggas seperti itu, Bro? Ya. Tantangannya sebenarnya banyak. Ya, pertama ya, kita agak dalam melakukan penelitian itu sering sekali tidak ada jaminan apakah penelitian ini bisa dilakukan sampai tuntas, berlanjut atau tidak. Itu. Nah, sering sekali kita mendapatkan misalnya dana penelitian, tapi di tengah jalan karena satu dan lain hal harus dipotong gitu. Dan juga kalau penelitian itu sebenarnya tidak ada, hampir tidak ada lah penelitian sekali jadi langsung kemudian kita dapatkan sesuatu gitu. Biasanya penelitian itu ada seriesnya, ada seri berseri gitu ya. Setelah ini kita dapat, kita lanjutkan ini. Nah di kita itu nggak ada jaminan bahwa misalnya kita dapat tahap pertama apakah bisa
ada jaminan kita lanjutkan ke tahun kedua atau tahap kedua dan lain sebagainya. Nah, beda dengan di negara maju, misalnya saya pernah di sekolah di di Australia dulu. Jadi kita itu kalau seperti di sana kita buat proposal dari A sampai Z, artinya dari awal sampai tuntas mungkin waktu itu 4 tahun. Dan 4 tahun ini sudah disediakan dana. Yang menyediakan dana bukan pemerintah, tapi swasta itu. Tentunya mereka akan menyeleksi proposal kita. Ini ada gunanya nggak untuk mereka. Sehingga dengan sistem itu, mereka penelitian bisa kita katakan ada jaminan. Meskipun kalau memang misalnya tahun kedua ternyata ini nggak akan bisa dilanjutkan, itu saya pikir bisa saja diputus gitu. Tapi seandainya dilihat tahun pertama, ini promising, bisa dilanjutkan. Nah, kita tidak perlu lagi repot-repot mengajukan dana untuk itu. Sudah tersedia dana, sudah dialokasikan dana untuk itu. Tinggal kita barangkali memperbaiki atau metodenya atau bagaimana supaya hasilnya lebih baik lagi, dan itu yang pertama. Yang kedua, kita itu peneliti ya sebenarnya sangat ingin sekali atau rindu sekali kalau hasil penelitian kita itu bisa langsung diterapkan ya. Jadi tidak orang menganggap penelitian itu hanya untuk peneliti atau penelitian gitu ya, hanya untuk buku. Sebenarnya peneliti tidak punya sikap seperti itu. Kita sangat senang kalau hasil penelitian kita itu bisa diterapkan. Nah, pada saat saya di Australia dulu, penelitian saya sedang berjalan, belum selesai, pengusaha-pengusaha itu sudah menelepon saya langsung. Bagaimana hasilnya? Gini, boleh bicara nggak? Boleh kita diskusi nggak? Nah, seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri dari kita. Oh, ternyata hasil saya dimanfaatkan di ini, itu. Nah, kalau di Indonesia yang saya alami nih ya, mungkin beda pengalaman orang lain, peneliti lainnya. Yang saya alami, ada pernah juga hasil penelitian kita itu menurut kita sudah bagus, kemudian kita tawarkan ke swasta itu sering lalu bertanya, kamu bisa produksi itu enggak? Saya berapa hasilnya, berapa biayanya saya beli. Jadi maunya beli barang jadi. Nah, kita peneliti kan tidak punya modal, tidak. Kita kan peneliti menghasilkan data, teknologi, itu bukan berarti kita menghasilkan produk yang kita teliti. Nah, ini yang beberapa kali saya alami, mungkin sebagai penghambat juga ya. Tapi sekali lagi saya ulangi bahwa kita peneliti, saya pikir semua peneliti punya kebanggaan tersendiri kalau hasil penelitian kita itu bisa diterapkan, diaplikasikan di peternak. Ya, berarti kalau sepengalaman Prof. Arnold di Indonesia itu antara penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan swasta itu bahasanya seperti kurangnya tuh seperti itu. Ya. Nah, kira-kira menurut pengalaman Prof. Arnold, apa yang bisa dilakukan antara peneliti dan swasta untuk bisa menghasilkan sebuah karya penelitian yang aplikatif untuk dunia perunggasan terutama? Ya, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Pertama, saya pikir kita harus sama-sama membuka diri. Peneliti juga harus membuka diri, pengusaha juga harus membuka diri. Dulu saya beberapa kali roadshow memaparkan hasil-hasil penelitian saya ke industri-industri, tapi ada juga yang mengatakan ini bagus tapi belum bisa kita terapkan karena satu dan lain hal. Ada yang mengatakan it's too good to be true, artinya kan meragukan hasilnya, padahal kita sudah melakukan dengan kaidah-kaidah penelitian yang sebenarnya begitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Banyak. Yang pertama tadi keterbukaan, yang kedua baru-baru ini kita sebenarnya saya sebagai ketua MIPI, saya diundang oleh ada ilmuwan atau dari ahli pertanian dari Denmark ya, di Jakarta, di kedutaan besar Denmark, dan itu kita berdiskusi tentang penelitian. Dan salah satu yang menarik, bukan hal yang baru sebenarnya, karena ini juga sudah saya alami, udah pernah tahu terjadi di negara lain, di Australia juga. Jadi mereka itu di sana
ada sistem levy atau setiap pengusaha yang mau beternak atau mungkin juga feed mill yang bergerak di bidang peternakan, mereka membayar uang tertentu, ada ukurannya per kesepakatan untuk dikumpulkan di suatu institusi swasta juga, institusi bukan negara ya. Nah, dan dana ini digunakan untuk membiayai penelitian. Oh, oke. Nah, jadi kalau di Australia itu ada asosiasinya dulu. Saya tahu itu ada di Australia itu Poultry Husbandry Research Foundation. Itu ada peternak, feed mill, juga perusahaan kimia, perusahaan apa yang bisa berkontribusi terhadap industri unggas. Dan mereka membiayai penelitian yang memang diseleksi ya, memang akan ada manfaatnya untuk industri perunggasan. Artinya kan bukan asal proposal disetujui, tidak. Nah, pihak yang punya dana atau asosiasi atau apa itu, mereka juga bisa menentukan, oh ini kelihatannya bagus, ini tidak, atau mungkin malah memberikan saran, oh poin ini atau aspek ini perlu diteliti gitu. Nah, itu menurut saya sebenarnya bisa kita lakukan ya. Bagaimana caranya saya sendiri belum, tapi itu dilakukan, masih dilakukan di Denmark, di Australia juga saya tahu itu dilakukan hal-hal seperti itu. Kemudian juga karena sekarang ini penelitian di Indonesia ini kan terfokus di satu institusi, dia itu namanya BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, di mana saya bekerja sekarang ini. Nah, mestinya hal-hal kerjasama atau keterbukaan ini bisa dilakukan lebih baik lagi. Artinya hanya melalui satu pintu ya. Kalau dulu mungkin ada banyak research, ada di LIPI, ada di kementerian, ada di perguruan tinggi ya. Sekarang perguruan tinggi masih ada, tapi menurut saya dengan adanya BRIN mungkin kerjasama untuk menentukan topik-topik penelitian yang bisa dimanfaatkan langsung oleh industri mungkin akan bisa lebih mudah lagi dibuat kerjasamanya. Ya karena kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi masing-masing, perusahaan itu ingin ya tentunya dalam menjalankan usahanya ingin yang terbaik untuk existing usahanya. Hanya saja seringkali di perusahaan itu terkendala oleh waktu yang terbatas. Dan para peneliti memang karena tugasnya adalah untuk meneliti, tentunya harusnya apa yang diteliti itu bisa bermanfaat untuk industri. Jadi harapannya kolaborasi bisa lebih ditingkatkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ketika selama 40 tahun lebih menjadi peneliti, adakah pengalaman yang paling berkesan ketika bekerja sebagai peneliti, Prof? Pengalaman yang berkesan banyak, berkesan sakit dan berkesan tidak sakit. Ya kita tahu lah kalau peneliti pegawai negeri dulu itu ya dikenal dengan Umar Bakri lah, Umar Bakri ya, yang penghasilannya ya kalau nggak dikatakan nggak cukup ya pas-pasan begitulah ya, sehingga saya itu sewaktu saya sekolah di luar negeri itu cukup makan, bahkan bisa nabung, bisa ngirim ke orang tua. Begitu saya kembali sudah naik pangkat S3, tidak cukup untuk membiayai satu istri saja. Tidak cukup waktu itu. Sehingga saya harus selain sebagai pegawai negeri, sebagai peneliti, saya harus mencari kesempatan untuk menjadi konsultan. Dan puji syukur saya dapat kesempatan untuk beberapa hal waktu itu, sehingga saya bisa mencukupi lah itu yang sakit dan sedihnya. Sakitnya tadi kurang ini, tapi bahagianya saya masih dipercayai oleh orang untuk membagikan ilmu pengetahuan saya, dan saya mendapat imbalan yang kadang seringkali melebihi dari gaji saya. Pada saat itu kan dan terutama yang saya apresiasi, yang sangat berkesan buat saya bukan soal gajinya, tapi saya lihat berarti ilmu saya ini ada manfaatnya ya. Karena kalau Mas Domi tahu lah,
Kalau kita di swasta itu kan bukan hanya ngomong teori ya, bukan hanya di dalam ruangan atau apa, Betul. tapi kita ke lapangan. Kita berhadapan langsung dengan misalnya nutrisionis di feed mill, dengan peternak di ini kita berhadapan langsung. Dan di situ, kalau saya berpendapat begini, kalau kontrak saya diperpanjang, artinya keberadaan saya masih dihargai, masih adalah itunya. Itu kepuasan saya sebenarnya. Saya puas sekali kalau misalnya kontrak saya itu diperpanjang, bukan karena uang itu penting ya, honor saya akan dapat lagi, tapi yang lebih berharga di dalam hati saya, berarti ilmu saya, pengetahuan saya ini ada manfaatnya toh. Kalau enggak, kita tahu lah swasta kan nggak ada hubungan, nggak ada kewajiban untuk mengontrak saya. Betul. Ya. Tapi kalau mereka merasa bahwa ada manfaatnya, mereka akan perpanjang. Tapi kalau mereka merasa tidak ada manfaatnya, ya udahlah, paling baik-baik. Terima kasih ya, selamat jalan, semoga ada kesempatan yang lain, kan begitu ya. Dan saya bersyukur ada juga perusahaan asing waktu itu yang saya sebagai technical konsultan untuk perusahaan asing, dan waktu itu sebenarnya cukup lama saya dengan perusahaan itu, dan itu tadi kembali kepuasan saya. Kalau kontrak saya diperpanjang, ilmu saya, pengetahuan saya masih dimanfaatkan. Sebenarnya kan kalau kita bekerja di swasta itu kan bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan, mungkin juga kepribadian mungkin dinilai juga ya. Betul. Kalau kepribadian kita dianggap sebagai mengganjal atau tidak menyenangkan, kan bisa saja mereka ganti atau mereka cari yang lain yang lebih baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa pengetahuan masih banyak orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik dari saya, ya. Tapi mungkin gabungan dari itu semua, saya bertahun-tahun diperpanjang terus kontrak saya, dan saya tidak pernah minta untuk diperpanjang. Sampai sekarang saya tidak pernah minta diperpanjang kontrak saya, tapi mereka sendiri sebelum habis kontrak sudah mengatakan, Pak, kontraknya kayak kita perpanjang ya. Ya saya tentunya dengan senang hati tadi itu. Pertama saya dapat honor juga, yang kedua saya dapat juga merasakan kebanggaan bahwa ilmu saya, pengetahuan saya, keterampilan saya bisa berguna untuk orang lain. Itu Mas Romi. Berarti kuncinya adalah selain dari kegiatan sehari-hari meneliti, berjejaring juga perlu ya Pak? Oh ya, itu sangat perlu. Saya pikir jejaring itu sangat perlu ya, karena terus terang saya sebenarnya waktu-waktu baru pulang dari Australia itu jejaring saya sampai ke luar negeri, sehingga saya juga punya beberapa kali punya kerjasama dengan Australia saintis dan juga kerjasama dengan saintis dan perusahaan di Inggris. Ya, saya beberapa kali dapat kontrak kerjasama itu karena tentunya ada jaringan ya. Kalau nggak ada jejaring kita kan nggak mungkin mereka atau kita buat kerjasama itu. Iya, berarti sebagai konsultan itu adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri sebetulnya ya. Iya. Oke. Ya. Itu sangat penting menurut saya sih, itu tadi kebanggaan kita ya. Karena kalau misalnya kita hanya jago kita di tulisan, dibaca orang, naik pangkat atau apa ya, menurut saya sih saya kurang puas lah gitu. Tapi kalau kita ternyata berhadapan dengan banyak sekali pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh di lapangan itu, baik feed mill itu, nutrisionis di feed mill itu kan jago-jago semua itu. Dan pengalaman. Nah, kita bisa berinteraksi, mereka kadang-kadang memanggil kita juga, minta pendapat dan lain sebagainya kan. Nah, jadi artinya ya adalah sesuatu yang bisa kita bagikan pengetahuan kita atau keterampilan kita itu, karena terus terang saya dari dulu memang sering sekali membaca. Jadi saya tidak hanya misalnya penelitian itu hanya membaca aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian saya saja tidak, tapi saya membaca semua aspek, terutama yang berhubungan dengan
nutrisi ya, atau nutrisi unggas khususnya gitu ya. Apapun itu yang belum saya tahu, baru saya tahu atau mungkin sudah lama tapi saya nggak ngeh atau apa, saya baca, sehingga dengan membaca itu saya mempunyai katakanlah sedikit kelebihan pengetahuan dari orang lain yang tidak atau yang belum membacanya gitu. Ya. Nah selanjutnya Prof. Arnold ini selain peneliti di BRIN, sekarang menjadi BRIN, Prof. Arnold juga sebagai Ketua Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia, betul ya Prof? Benar. Betul. Nah awalnya kenapa Prof. Arnold memantapkan diri atau memutuskan bahwa oke, saya akan ikut di MIPI dan sebagai ketua, seperti itu Prof? Ya. Jadi saya sebagai anggota sebenarnya sudah lama ya. Waktu itu Ibu Penny sebagai ketua, kemudian saya juga wakil ketua waktu Ibu Profesor Dwi Sunarti jadi ketua, saya wakil ketua. Kemudian tahun 2020 itu sebenarnya saya didaulat. Saya tidak punya ambisi ya. Tapi mereka bilang ya, mereka pokoknya meminta saya lah menjadi itu, dan sebenarnya berorganisasi ini kan baik ya, apalagi ini organisasi yang bergerak di bidang ilmu perunggasan ya, dan di situ sebenarnya kita bergaul dengan banyak orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, ada ilmuwan, ada praktisi, bahkan sekarang ini salah satu anggota kita ada wakil gubernur. Wakil Gubernur Sumatera Barat itu anggota MIPI. Itu jadi itu baik sekali sebenarnya berorganisasi. Cuman saya harus pintar-pintar kita juga membagi waktu. Apalagi organisasi seperti MIPI ini ya masih kecil, masih banyak yang harus kita kerja. Rodi, tidak ada honor kita, bahkan kita ya Mas Domi juga ikut di dalam gitulah kan, merasakan itu. Jadi waktu kita dan kita harus rela untuk itu ya. Dan sebenarnya kalau sebagai ketua MIPI saya berkeinginan sebenarnya supaya semua teman-teman yang berkecimpung di bidang perunggasan, baik dia praktisi, teknisi dan lain sebagainya, pengusaha, penjual produk unggas, maunya bisa bergabung sehingga lebih banyak lagi interaksi di antara kita, bagaimana supaya perunggasan kita ini maju ya. Terus terang saya sebenarnya masih miris melihat atau membaca data-data konsumsi telur dan daging unggas kita di Indonesia. Sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan katakanlah Malaysia aja lah, serumpun ya. Gak usah dengan negara-negara maju. Kita masih jauh ketinggalan. Artinya apa? Kalau konsumsi kita itu masih jauh, artinya kan asupan gizi kita itu masih rendah, masih kurang. Ya, padahal orang selalu bilang kalau asupan gizinya bagus, itu nanti lebih pintar gitu. Jadi kalau asupan gizi kita itu tidak bagus, tidak cukup, ya bagaimana kita mengharapkan orang-orang yang masyarakat kita menjadi pintar, menjadi tangguh begitu. Jadi itu jadi saya didaulat atau diminta sama teman-teman itu, dan saya tidak ingin mengecewakan teman-teman juga, karena teman-teman itu sebenarnya adalah teman-teman seperjuangan saya juga ya. Mereka baik-baik semuanya itu kepada saya, dan satu profesi begitu ya saya terima sampai akhir jabatan ini nanti. Begitu Mas Domi. Nah, selanjutnya kalau kita bilang karena Prof. Arnold ini peneliti khususnya di nutrisi unggas, sedangkan untuk dari pakan yang tersedia di Indonesia itu kan sebetulnya adalah negara tropis yang kaya akan sumber daya alamnya. Tapi mengapa untuk pemanfaatan dari bahan pakan lokal sendiri Indonesia itu sepertinya masih belum optimal seperti itu? Ya. Saya pikir pertama memang kita harus akui bahwa jumlah penduduk kita itu banyak ya, terus bertambah, sehingga kebutuhan pakannya juga bertambah ya itu. Dan peningkatan kebutuhan pakan ini tidak linear dengan kebutuhan ketersediaan bahan pangan gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin
ya perlulah upaya-upaya yang lebih serius lagi ya dari semua pihak untuk meningkatkan produksi, terutama produksi bahan pakan kita. Kalau dulu kita mengimpor jagung sampai berapa juta ton ya, memang belakangan ini kita tidak mengimpor jagung lagi ya sebagai bahan pakan utama untuk unggas ya. Tapi bukan berarti kita sudah cukup ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kebutuhan jagung kita itu belum cukup. Cuman kita mencukupkan diri supaya tidak impor ya. Nah, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya kita bisa mengimpor bahan pakan lain ya untuk memenuhinya. Konsekuensi yang lain mungkin harga jagung kita lebih mahal dari harga jagung di luar negeri. Artinya harga pakan kita itu bisa lebih mahal itu. Nah, salah satu sebenarnya yang paling menolong kita menurut saya yang bisa digenjot untuk produksi bahan pakan di Indonesia adalah kalau kita bisa menggenjot produksi tepung ikan. Nah, teorinya laut kita itu luas ya, lebih luas laut daripada daratan ya. Teorinya mestinya ikan kita banyak itu. Memang sudah ada pabrik-pabrik tepung ikan, tapi kelihatannya masih harus digalakkan lagi, lebih banyak lagi karena kebutuhan kita itu masih banyak. Kita tahu sekarang ini kebutuhan protein untuk pakan unggas itu semua diimpor. Bungkil kedelai sama meat and bone meal itu dua bahan pokok sumber protein utama kita 100% impor. Betul. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita bisa produksi sebanyak tepung ikan, itu kita tidak perlu impor itu dua-duanya atau paling tidak salah satunya kita tidak usah impor gitu. Nah, karena kalau kita ingat ya, pada awal-awal ada industri unggas ayam ras di Indonesia, itu kita tidak menggunakan meat and bone meal, kita menggunakan tepung ikan. Di mana-mana formula kita lihat itu tepung ikan. Sekarang ini hampir nggak ada lagi feed mill yang menggunakan tepung ikan untuk pakan unggas. Kenapa? Karena harganya mahal. Itu. Kenapa harganya mahal? Tentunya ya hukum ekonomi kan. Produksinya sedikit pasti harganya naik. Kan harganya mahal. Produksinya melimpah pasti harganya turun. Itu hukum ekonomi yang umum saja. Gitu. Nah, kemudian yang kedua menurut saya ada bahan pakan kita terutama dari produk sawit yang belum banyak dimanfaatkan ya. Saya sendiri sudah meneliti, nah ini ada bukunya juga ya. Saya tulis tentang sawit ini, ada produk-produk sawit terutama hasil sampingnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan pakan dan jumlahnya banyak. Kita produksi per tahun itu lebih dari 5 juta ton setahun ya. Dan kita ekspor 85% dari bungkil inti sawit itu kita ekspor. Hanya 15% yang kita pakai itu untuk ternak ruminan dan unggas. Nah, penelitian kita sudah banyak yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa gunakan bungkil inti sawit ini untuk ayam broiler, ayam kampung, ayam layer, puyuh dan lain sebagainya. Dan sekarang feed mill sudah mulai menggunakan, tapi menurut saya masih skeptis, masih menggunakan dalam batas-batas yang rendah, ke penggunaannya masih rendah, sehingga kita masih lebih banyak bungkil inti sawit kita ekspor. Belum lagi yang saya kemukakan di awal, solid sawit atau lumpur sawit itu kita sekarang ini belum kita olah. Memang ada yang dimanfaatkan sekarang tanpa diolah, digunakan untuk pakan sapi, pakan ruminan ya, itu ada, tapi untuk unggas saya pikir perlu pengolahan. Nah, ini yang belum dilakukan sekarang ini. Oke, gitu. Baik. Berarti buku ini adalah buku Industri Sawit sebagai Sumber Bahan Pakan Lokal untuk Unggas, adalah salah satu buah pikiran Prof. Arnold untuk kita bisa memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan pakan unggas tentunya. Ya, buah pikiran dan juga sebagai kumpulan dari karya saya dan karya-karya orang lain juga yang membuktikan bahwa produk sawit baik sebagai produk utama maupun produk sampingnya itu bisa digunakan sebagai bahan pakan untuk unggas.
Apalagi di kita Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah produsen sawit terbesar di Betul. dunia, ya. Kita sehingga karena kita produsen terbesar, mestinya kita bisa gunakan lebih banyak lagi untuk di Indonesia. Kalaupun misalnya kita ekspor nanti, kalau menurut saya lebih bagus kita ekspor setelah kita olah dulu, ya. Seperti tambang sekarang kan begitu. Ya, Jangan kita jual ekspor itu yang produk produk mentah. produk mentahnya, tapi kita olah dulu. Kita olah dulu bungkil inti sawit ini menjadi produk yang berkualitas hingga baru kita ekspor kalau kita mau ekspor. Tapi terutama juga karena kita masih kekurangan di dalam negeri, ya kita manfaatkan di dalam negeri gitu ya. Nah, untuk ini sebenarnya dibutuhkan juga industriawan. Perlu industriawan membuat ini barang ada di depan mata kita. Bagaimana kita olah ini, bagaimana kita manfaatkan ini. Nah, tentunya pasti kalau usahawan itu kan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomisnya sudah pasti ya, dan kita sebagai ilmuwan kita mempertimbangkan aspek-aspek teknologinya itu. Jadi kalau kita bersatu, nah saya pikir itu bisa kita upayakanlah peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pakan ternak unggas. Ya, tentunya ketika ingin memanfaatkan hasil-hasil sampingan dari industri sawit tentu masih banyak tantangannya ya Prof ya. Dan juga jika digunakan untuk pakan unggas, sepemahaman saya terdapat beberapa faktor anti nutrisi dalam bahan pakan unggas. Nah, menurut Prof Arnold, apakah teknologi yang ada sekarang sudah bisa mengurangi tantangan-tantangan tersebut, Prof? Ya, jadi sebenarnya yang utama di bungkil inti sawit yang kita produksi ini, kendalanya masih ada cangkang. Betul. Itu batok itu ya, itu yang selalu menjadi momok ya. Meskipun saya sendiri sudah mengemukakan di buku ini ada teknologi sederhana untuk paling tidak mengurangi yaitu. Nah, yang kedua yang anti nutrisi sebenarnya hanya serat kasar. Serat kasar itu kan bukan hanya di inti sawit saja, di banyak bahan pakan itu serat kasarnya cukup tinggi. Nah, teknologi untuk ini sudah banyak sebenarnya didapat. Ya kita bisa menggunakan proses fermentasi, menggunakan mikroba, mengurangi serat kasarnya. Bisa juga kita menggunakan teknologi enzim untuk menambah kecernaannya, dan banyak sebenarnya itu untuk teknologi. Tapi tentunya mungkin masih ada teknologi yang lebih canggih lagi yang harus kita produksi bagaimana supaya serat kasar ini tidak menjadi momok. Tapi kalau misalnya tidak yang begini, kalau di unggas itu terutama kan serat kasar ini sangat terbatas penggunaannya untuk ternak muda, katakanlah untuk broiler, ayam starter gitu ya. Tapi kalau untuk ternak yang sudah dewasa, katakanlah broiler periode grower atau ayam petelur, itu ya mereka juga butuh serat kasar ya, tapi sampai tahap tertentu. Artinya penggunaan bahan-bahan berserat kasar itu bisa digunakan. Itu apalagi kalau tadi kita manfaatkan teknologi untuk mengurangi efek buruk dari serat kasar tersebut. Nah, dari industri sawit dan hasil sampingannya itu biasanya digunakan untuk sebagai substitusi sumber apa, Prof? Energi, protein? Ya, jadi gini, di dalam formulasi saat ini, formulasi pakan, tidak seperti dulu lagi. Satu bahan itu kita definisikan, oh ini sumber protein, ini sumber energi. Itu tidak penting lagi. Yang penting kita bisa masukkan dia di dalam formula. Kalau kita gunakan misalnya bungkil inti sawit, nanti dia bisa mengurangi otomatis, karena sekarang ini kan formulasi langsung kan menggunakan software yang sudah canggih ya. Dia akan mengurangi bahan-bahan lain yang harganya lebih tinggi, tapi kita akan mendapatkan formula yang kualitas gizinya seperti yang kita inginkan.
tergantung harga. Bisa mengurangi jagung sebagian, mengurangi bungkil kedelai sebagian, mungkin kalau kita pakai dedak mengurangi dedak sebagian dan lain sebagainya. Jadi kita di dalam sistem formulasi sekarang ini tidak terlalu penting lagi dia sebagai sumber energi atau sumber protein, karena kita lihat seperti bungkil inti sawit itu dia mempunyai protein sekitar 14-16%. Nah, tapi dia kalau ada yang sampai 18%. Tapi dia mempunyai energi ya sekitar 2100, 2200 kilokalori per kilogram ya. Artinya ya dia ada sumber energi juga, betul. Ada sumber protein juga. Bukan hanya itu, dia ada juga sumber mineral juga, ada fosfornya juga gitu kan, dan mineral-mineral yang lain gitu. Jadi prinsipnya seperti itu sekarang ini. Tidak bisa menggantikan satu sumber saja gitu. Bahkan kandungan nutrisi yang disediakan oleh bungkil inti sawit itu ya cukup lengkap seperti ya bisa dikatakan. Tidak lengkap tapi banyak lah, banyak. Oke. Ya mungkin sudah tidak terasa Sobat Satwa Media semua, kita sudah hampir 1 jam berbicara panjang lebar dengan Prof. Arnold. Mungkin ke depannya Prof, apakah ada harapan yang ingin Prof. Arnold sampaikan kepada penonton dari Sobat Satwa Media tentang dunia perunggasan saat ini, Prof? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menekankan lagi, sebenarnya kita masih banyak membutuhkan produk unggas, telur maupun dagingnya. Karena itu industri perunggasan menurut saya masih cerah. Ya, dari artinya kebutuhan telur dan daging unggas ini masih terus meningkat karena konsumsi kita masih rendah. Tentunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat itu nanti kita bisa harapkan. Yang kedua, jangan bosan mencoba teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan secara lokal ya. Terutama dalam hal ini dalam bidang saya teknologi pakan, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan pakan lokal seperti bungkil inti sawit, atau kalau di daerah Bapak Ibu ada pabrik menghasilkan solid sawit, bisa juga digunakan itu. Sehingga kita harapkan dengan memanfaatkan bahan-bahan pakan lokal ini kita bisa bersaing lah untuk atau menurunkan biaya produksi pakan lebih rendah dari kalau kita tidak menggunakannya. Itu saja barangkali pesan saya. Baik, terima kasih Prof. Arnold untuk pesan-pesannya. Sobat Satwa Media, untuk buku dari karya dari Prof. Arnold Palindungan Sinurat yang berjudul Industri Sawit sebagai Sumber Bahan Pakan Lokal untuk Unggas sudah tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dari Poultry Indonesia. Dan juga bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan buku ini, silahkan pantengin aja sosial media dari Poultry Indonesia atau Satwa Media Group. Nanti di sana bakal banyak keterangan tentang buku ini. Bagaimana cara membeli dan juga sebarannya, silahkan kalian cek di sana. Lalu sebelum kita tutup, terima kasih Prof sudah menyempatkan hadir di studio kami di podcast Satwa Media Group. Semoga apa yang sudah Prof Arnold berikan bisa menginspirasi para generasi muda, terutama yang ingin bergerak di bidang perunggasan, tidak hanya menjadi pelaku usaha tetapi juga mungkin bagi kawan-kawan kita yang bercita-cita untuk jadi peneliti bisa lebih semangat dalam melakukan penelitian-penelitian seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Iya, sama-sama Prof. Lalu sekian untuk episode podcast Satwa Media kali ini. Silahkan subscribe dan juga pantengin channel dari Satwa Media Group karena akan diisi banyak video-video dari hasil kegiatan Satwa Media Group untuk memberikan informasi terkait dunia agribisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.